Ancaman perang tidak selalu datang dari musuh lama, tapi justru dari dalam rumah sendiri. Invasi Amerika Serikat ke Greenland, wilayah yang secara politik berada di bawah Denmark, muncul satu ironi besar, yakni Amerika dan Denmark sama-sama anggota NATO. Maka Amerika sama halnya menyerang tubuhnya sendiri. Dan jika ini terjadi, maka pasal 5 NATO menghadapi dilema paling absurd dalam sejarah. Apakah NATO wajib membela Denmark dari Amerika? Pasal 5 berbunyi, serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua. Tapi bagaimana jika penyerangnya adalah jantung NATO itu sendiri? Bubar. NATO sebagai tempat kongko negara-negara besar ini tak lagi bisa dipertahankan. NATO bukan lagi perisai kolektif, melainkan tubuh yang dipaksa menyerang organ vitalnya sendiri. Dan jika pasal 5 benar-benar dijalankan secara konsisten, hasilnya bukan stabilitas, melainkan kekacauan global yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, ironi ini kita jadikan sebagai pintu masuk untuk memahami satu organisasi yang lahir dari trauma perang. Organisasi yang tumbuh dari ketakutan dan kini tengah menghadapi krisis identitas paling serius sepanjang sejarahnya. NATO. NATO, anak sah dari trauma Perang Dunia II. Perang Dunia II berakhir tahun 1945. Tapi bagi Eropa, perang itu tidak benar-benar selesai. Ia hanya berhenti menembak, lalu berubah menjadi trauma kolektif. Kota-kota rata dengan tanah, ekonomi runtuh, puluhan juta orang mati, dan yang paling menakutkan, tak ada jaminan ini tak akan terulang. Eropa Barat sadar satu hal pahit. Mereka bukan lagi pusat dunia. Mereka lelah, miskin, dan rapuh. Sementara di timur, satu kekuatan muncul sebagai pemenang besar, Uni Soviet. Tentara Merah berdiri dari Berlin Timur sampai Eropa Tengah. Bagi sebagian orang, Soviet adalah pembebas dari Nazi. Tapi bagi elit politik Eropa Barat, Soviet adalah ketakutan baru. Pertanyaannya sederhana tapi menghantui. Kalau perang pecah lagi, siapa yang melindungi kami? Ketakutan lebih kuat dari ideologi. Menariknya, NATO tidak lahir pertama-tama dari ideologi. Ia lahir dari rasa takut. Takut Jerman bangkit lagi. Takut Soviet terus maju ke barat. Takut Eropa akan kembali jadi medan perang kekuatan besar. Maka negara-negara Eropa Barat mulai saling merapat. 1947, Inggris dan Prancis menandatangani Traktat Dunkirk. Bukan aliansi global, hanya janji sederhana. Kalau ada ancaman, kita hadapi bersama. 1948, lahir Traktat Brussels. Lingkarannya melebar. Belgia, Belanda, Luxembourg ikut masuk. Tapi semua sadar, ini masih belum cukup. Karena ada satu fakta pahit yang tak bisa dihindari. Tanpa Amerika, pertahanan Eropa hanyalah ilusi. Amerika masuk panggung dunia. Amerika Serikat sebelumnya alergi pada aliansi permanen. Pengalaman PD1 membuat mereka enggan terlibat urusan Eropa lagi. Tapi Perang Dunia II mengubah segalanya. Dan Perang Dingin mengunci perubahan itu. Doktrin Truman muncul dengan pesan jelas. Komunisme harus dibendung, dimanapun ia bergerak. Maka untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Amerika mengikatkan dirinya secara resmi pada pertahanan Eropa. Tanggal 4 April 1949, NATO lahir, bukan sebagai simbol perdamaian, tapi sebagai jaminan bahwa perang berikutnya tidak akan ditanggung sendirian. Dua 12 negara, satu ketakutan yang sama. Anggota awal NATO ada 12, Amerika Serikat dan Kanada, serta 10 negara Eropa Barat, Inggris, Prancis, Italia, Belgia, Belanda, Luxembourg,
Denmark, Norwegia, Islandia, dan Portugal. Mereka berbeda bahasa, budaya, dan kepentingan, tapi disatukan oleh satu kesadaran yang sama. Kami tidak ingin sendirian lagi. Pasal 5. Jantung NATO. Disinilah NATO menjadi unik dan berbahaya. Pasal 5 menyatakan, serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua. Kalimatnya singkat, tapi konsekuensinya brutal. Artinya, konflik kecil bisa berubah menjadi perang global. Artinya, keputusan satu negara bisa menyeret banyak negara lain ke medan tempur. Pasal ini bukan sekedar aturan, ia adalah psikologi pencegah perang. Musuh diharapkan berpikir 2 kali sebelum menyerang siapapun. Ironisnya, pasal ini baru benar-benar dipakai sekali setelah tragedi 11 September 2001. Bukan di Eropa, bukan oleh Soviet, tapi oleh terorisme global. Pasal 5. Janji solidaritas yang bisa berubah menjadi tombol kiamat. Di atas kertas, pasal 5 terdengar mulia. Ia menjanjikan solidaritas tanpa syarat. Satu diserang, semua berdiri. Satu jatuh, yang lain ikut bertarung. Bagi negara kecil di Eropa Barat pasca Perang Dunia II, pasal ini terasa seperti jaminan hidup. Bukan karena mereka ingin perang, tetapi karena mereka tahu sendirian berarti kalah. Namun di balik janji perlindungan itu, tersembunyi satu risiko besar. Pasal 5 tidak membedakan skala. Ia tidak bertanya, apakah serangan itu kecil atau besar, apakah insiden atau invasi penuh. Begitu satu negara NATO dianggap diserang, roda eskalasi mulai berputar. Pencegah perang atau pemicu. Secara teori, pasal 5 diciptakan sebagai deterrence, pencegah perang. Logikanya, jangan serang satu karena kau akan berhadapan dengan semuanya. Dan selama Perang Dingin, logika ini bekerja. Tidak ada tank Soviet yang benar-benar masuk Paris. Tidak ada bom NATO yang jatuh di Moskow. Perang besar tertahan oleh rasa takut akan konsekuensi yang terlalu mahal. Namun, masalahnya, mekanisme yang mencegah perang besar juga menyimpan potensi untuk meledakkan perang besar. Jika satu negara salah membaca situasi, jika satu insiden dibingkai sebagai agresi, jika satu keputusan politik diambil di tengah emosi dan tekanan domestik, pasal 5 bisa berubah menjadi perisai menjadi pemantik. Disinilah peran Amerika Serikat menjadi krusial dan kontroversial. Amerika bukan sekedar anggota NATO, ia adalah penjamin utama. Kekuatan militer terbesar, anggaran pertahanan terbesar, dan kemampuan proyeksi kekuatan global. Artinya, setiap aktivasi pasal 5 hampir pasti menyeret Amerika ke medan konflik. Dan ketika Amerika bergerak, dunia ikut bergetar. Pasal 5 dalam praktiknya adalah janji bahwa perang lokal tidak akan pernah benar-benar lokal. Ironisnya, pasal 5 baru benar-benar diaktifkan sekali. Bukan oleh serangan negara, bukan oleh tank atau misil, melainkan oleh serangan teroris ke jantung Amerika Serikat pada 11 September 2001. Untuk pertama kalinya, NATO bergerak membela Amerika, bukan Eropa. Momen ini mengubah makna pasal 5. Ancaman NATO tidak lagi hanya negara, tetapi juga aktor non-negara, jaringan, dan ideologi lintas batas. Sejak saat itu, NATO tidak lagi segedang aliansi pertahanan regional, ia berubah menjadi alat intervensi global. Disinilah dilema NATO modern muncul. Pasal 5 menuntut solidaritas, tetapi solidaritas berarti kehilangan kedaulatan penuh atas keputusan perang. Satu negara bisa menyeret yang lain, satu konflik bisa membesar, satu kesalahan bisa berujung pada bencana. Pasal 5 bekerja baik selama semua pihak rasional. Masalahnya, sejarah menunjukkan politik jarang rasional dalam jangka panjang.
Dan ketika emosi, nasionalisme atau ambisi geopolitik ikut bermain, janji solidaritas itu bisa berubah menjadi tombol kiamat. Ditekan bukan karena harus, melainkan karena tidak ada jalan mundur lagi. Dua blok, satu dunia. NATO vs Pakta Warsawa. Pasal 5 membuat satu hal jelas bagi Uni Soviet. Jika NATO adalah perisai, maka ia juga adalah ancaman. Dari sudut pandang Moskow, NATO bukan sekedar aliansi defensif. Ia adalah koalisi militer yang dipimpin Amerika. Berdiri tepat di ambang pintu Eropa Timur. Dan Soviet tidak akan membiarkan dirinya sendirian menghadapi itu. Tahun 1955, 6 tahun setelah NATO berdiri, Uni Soviet merespon dengan membentuk Pakta Warsawa. Aliansi ini beranggotakan negara-negara Eropa Timur di bawah pengaruh Soviet, Polandia, Jerman Timur, Cekoslovakia, Hungaria, Bulgaria, dan Rumania. Secara formal, Pakta Warsawa juga mengusung logika yang sama. Satu diserang, semua membela. Dunia pun resmi terbelah. NATO vs Pakta Warsawa. Yang menarik, dua blok besar ini hampir tidak pernah saling menyerang secara langsung. Bukan karena mereka bersahabat, tetapi karena kalkulasi biaya perang terlalu mengerikan untuk dibayar. Inilah paradoks perang dingin. Semakin besar senjata yang dimiliki, semakin kecil keberanian untuk benar-benar menggunakannya. Bom nuklir mengubah perang menjadi permainan ketakutan. Siapa menyerang lebih dulu, kemungkinan besar tidak akan sempat merayakan kemenangan. Maka yang terjadi bukan perang terbuka, melainkan perang bayangan. Alih-alih saling menembak, NATO dan Pakta Warsawa bertarung melalui pihak ketiga. Korea, Vietnam, Afghanistan, Timur Tengah, Amerika Latin. Perang-perang ini disebut proxy war, perang yang tampak lokal tapi sesungguhnya adalah papan catur global. Negara-negara kecil menjadi medan uji coba ideologi, sementara kekuatan besar bertaruh pengaruh tanpa harus saling hancur langsung. Bagi mereka yang hidup di medan perang, ini bukan perang dingin, ini perang sungguhan. Eropa, garis depan ketakutan. Eropa adalah pusat kecemasan itu semua. Tirai besi membelah benua. Berlin terpotong dua. Satu kota, dua dunia. Di barat, NATO bersiap menghadapi invasi Soviet. Di timur, Pakta Warsawa bersiap menghadapi agresi imperialis. Masing-masing yakin mereka adalah pihak yang bertahan, dan masing-masing merasa terancam. Inilah inti tragedi Perang Dingin. Dua pihak yang sama-sama takut, tapi bersenjata hingga gigi. Selama puluhan tahun, keseimbangan ini bertahan. Tidak damai, tapi tidak meledak. Namun stabilitas ini bukan hasil kepercayaan, melainkan hasil ketakutan bersama akan kehancuran total. Dan seperti semua sistem yang dibangun di atas ketakutan, ia tidak abadi. Tahun 1991, Uni Soviet runtuh. Pakta Warsawa bubar, Perang Dingin resmi berakhir. Dunia menarik napas panjang. Tapi satu pertanyaan besar justru muncul. Jika musuh NATO sudah hilang, mengapa NATO tidak ikut bubar? Tahun 1991, dunia berubah tanpa tembakan besar. Uni Soviet runtuh, bendera Palu Arit diturunkan. Perang Dingin berakhir, bukan dengan ledakan, melainkan dengan kelelahan ekonomi dan keruntuhan internal. Tak lama setelahnya, Pakta Warsawa bubar. Aliansi yang dibangun untuk menandingi NATO lenyap begitu saja. Secara logika sederhana, ini seharusnya menjadi akhir cerita NATO. Aliansi pertahanan dibentuk untuk menghadapi ancaman tertentu. Ketika ancaman itu hilang, aliansi biasanya ikut selesai. Tapi NATO memilih jalan lain. Dari aliansi sementara menjadi institusi permanen. Alih-alih bubar, NATO justru bertanya pada dirinya sendiri, kalau bukan Soviet, lalu siapa musuh kita sekarang? Jawaban yang muncul bukan pembubaran, melainkan redefinisi. NATO tidak lagi menyebut dirinya sebagai alat melawan satu negara.
ia berubah menjadi penjaga stabilitas, penjamin keamanan, dan arsitek tatanan internasional berbasis aturan. Bahasanya halus, maknanya luas, dan ruang geraknya jadi hampir tak terbatas. Dunia unipolar dan bayangan Amerika. Runtuhnya Soviet meninggalkan satu kekuatan dominan, Amerika Serikat. Tanpa penyeimbang global, Amerika menjadi penentu arah sistem internasional. Dan NATO secara praktis menjadi kendaraan utama pengaruh Amerika di Eropa dan sekitarnya. Ini bukan berarti negara Eropa tidak punya suara, tapi dalam realitas militer dan politik, tanpa Amerika, NATO kehilangan taringnya. Maka NATO pasca 1991 bukan lagi bertahan, ia menguat, ekspansi, dari pertahanan ke perluasan. Mulai akhir 1990-an, NATO membuka pintu bagi negara-negara bekas blok timur. Polandia, Hongaria, Ceko, disusul kemudian negara-negara Baltik dan Eropa Timur lainnya. Bagi negara-negara ini, bergabung dengan NATO berarti satu hal, jaminan bahwa masa lalu tidak terulang. Tapi bagi Rusia, ini dibaca sangat berbeda. Bukan sebagai kerjasama, melainkan sebagai pergeseran garis depan ke arah timur. Dua ingatan, dua luka. Disinilah konflik persepsi mulai tajam. Bagi Barat, ekspansi NATO adalah pilihan sukarela negara-negara merdeka. Bagi Rusia, itu adalah pelanggaran terhadap rasa aman dan martabat geopolitik mereka. Kedua pihak membawa luka sejarah masing-masing, dan luka yang tidak dibicarakan sering berubah menjadi kecurigaan. Rusia merasa kalah, dipinggirkan, dan dikepung. Barat merasa memperluas zona stabilitas dan demokrasi. Keduanya yakin berada di sisi yang benar. NATO yang tidak lagi sama. NATO pasca Perang Dingin bukan lagi organisasi defensif murni. Ia mulai terlibat di Balkan, masuk Afghanistan, mengintervensi Libya. Wilayah operasinya melampaui Atlantik Utara, mandatnya melebar, dan batas antara pertahanan dan intervensi semakin kabur. NATO hidup, tapi hidup dengan wajah yang berbeda dari saat ia dilahirkan. Ekspansi ke timur, dari janji, kecurigaan, hingga dendam. Bagi NATO, akhir Perang Dingin membuka peluang. Bagi Rusia, ia membuka luka lama. Saat negara-negara Eropa Timur mulai bergabung dengan NATO, Barat melihatnya sebagai ekspansi stabilitas. Rusia melihatnya sebagai pengkhianatan sejarah. Ada satu isu yang terus menghantui perdebatan ini. Janji. Rusia berkali-kali mengklaim bahwa pada awal 1990-an, Barat, khususnya Amerika, memberi sinyal bahwa NATO tidak akan bergerak 1 inci pun ke timur. Janji ini tidak pernah tertulis dalam perjanjian formal. Bagi Barat, itu sekadar pembicaraan politik, bukan komitmen hukum. Bagi Rusia, itu adalah kesepakatan moral. Dan dalam politik internasional, kesepakatan moral sering lebih emosional daripada yang tertulis di kertas. Negara-negara bekas blok Soviet punya ingatan sejarah yang berbeda. Bagi Polandia, Baltik, dan Eropa Timur lainnya, Rusia bukan sekadar tetangga besar. Ia adalah pengalaman pahit, invasi, pendudukan, dominasi politik. Masuk NATO bukan soal agresi, melainkan asuransi sejarah. Mereka tidak ingin lagi nasibnya ditentukan di meja perundingan kekuatan besar. Masalahnya, runtuhnya Soviet bukan hanya keruntuhan negara, tapi runtuhnya status sebagai kekuatan super. Bagi banyak elit Rusia, 1990-an adalah dekade hinaan. Ekonomi hancur, pengaruh hilang, dan Barat bergerak masuk ke wilayah yang dulu mereka kendalikan. Ketika Vladimir Putin naik ke tampuk kekuasaan, narasi ini berubah menjadi satu tujuan jelas, mengembalikan martabat Rusia. Dan NATO adalah simbol utama dari apa yang harus dilawan.
Disinilah Ukraina menjadi titik patahnya. Ukraina bukan sekadar negara tetangga. Ia adalah penyangga strategis, penghubung sejarah, dan bagi Rusia, bagian dari identitas geopolitik mereka. Ketika wacana Ukraina mendekat ke NATO muncul, itu dibaca Moskow sebagai ancaman eksistensial. Bukan lagi soal pengaruh, tapi soal bertahan hidup sebagai kekuatan besar. Maka kemudian Crimea dianeksasi, konflik di Donbas meletus, dan akhirnya perang terbuka pecah. NATO tidak masuk secara langsung, tapi NATO hadir dalam beraneka rupa, senjata, intelijen, sanksi, dan dukungan politik. Perang ini sering disebut Perang Ukraina, namun dalam skala global, ia adalah pertempuran tidak langsung antara NATO dan Rusia. Yang paling berbahaya dari konflik ini bukan senjata, melainkan kembalinya ingatan sejarah. Janji yang dilanggar, ingatan tentang ketakutan lama, ingatan tentang kejayaan yang hilang. Dan selama NATO dan Rusia terus membaca sejarah dengan kacamata yang tidak sepandang, maka ketegangan ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Secara resmi, NATO hari ini menyebut dirinya sebagai aliansi defensif. Bahasanya rapi, niatnya terdengar mulia, menjaga perdamaian, mencegah agresi, dan melindungi anggotanya. Namun realitas geopolitik jarang sesederhana dokumen resmi. NATO modern bukan lagi organisasi yang hanya bereaksi terhadap ancaman. Ia adalah aktor aktif dalam membentuk tatanan dunia. Masuk Balkan, masuk Timur Tengah, masuk Asia lewat kemitraan strategis. Atlantik Utara tak lagi jadi batas geografis, melainkan simbol sejarah yang tertinggal. Amerika masih di kursi pengemudi. Meski NATO berisi puluhan negara, tidak semua memiliki bobot yang sama. Amerika Serikat tetap menjadi pusat gravitasi. Tanpa logistik Amerika, NATO pincang. Tanpa intelijen Amerika, NATO rabun. Tanpa payung nuklir Amerika, NATO rapuh. Ini menciptakan ketergantungan yang tidak selalu nyaman bagi Eropa. Di satu sisi, Amerika adalah pelindung. Di sisi lain, Amerika juga penentu arah. Dan setiap perubahan politik di Washington berdampak langsung pada stabilitas NATO. Retakan dari dalam. Ancaman NATO hari ini tidak hanya datang dari Rusia atau aktor luar. Ia juga datang dari internalnya sendiri. Turki dan Yunani, dua anggota NATO, nyaris berkonflik terbuka. Perbedaan kepentingan di Timur Tengah memecah solidaritas. Sebagian negara ingin konfrontasi, sebagian ingin kompromi. NATO berdiri di atas prinsip kebersamaan, tapi dijalankan oleh negara-negara dengan kepentingan nasional masing-masing. Solidaritas bukan otomatis, ia selalu dinegosiasikan. Pasal 5 dalam dunia yang berubah. Di era perang hibrida, serangan tidak selalu berbentuk tank dan misil. Serangan cyber, disinformasi, tekanan ekonomi, operasi intelijen. Pertanyaannya jadi rumit. Apakah serangan cyber adalah serangan militer? Apakah sabotase digital layak memicu pasal 5? Jawaban NATO masih abu-abu, dan abu-abu dalam urusan perang adalah wilayah paling berbahaya. Dunia multipolar, NATO di persimpangan. Berbeda dengan 1990-an, hari ini dunia tidak lagi unipolar. Tiongkok naik, Rusia bertahan, kekuatan regional tumbuh. NATO menghadapi dilema, tetap fokus pada Atlantik dan Eropa, atau ikut terseret ke rivalitas global baru. Setiap pilihan membawa risiko. Diam berarti ditinggal sejarah. Bergerak berarti membuka front konflik baru. Aliansi yang menjadi identitas. Pada titik ini, NATO bukan lagi sekedar alat keamanan. Ia telah menjadi identitas politik Barat. Keluar dari NATO bukan keputusan teknis,
melainkan pernyataan ideologis. Dan ketika aliansi berubah menjadi identitas, kritik sering dibaca sebagai pengkhianatan. Inilah bahaya terbesar NATO modern, bukan soal kekuatan militernya, tetapi soal ketidakmampuannya mengakui batas. Ketika NATO berhadapan dengan dirinya sendiri. NATO dibangun untuk satu tujuan, mencegah perang besar antar negara anggotanya. Tapi sejarah punya selera humor yang kejam. Hari ini, ketegangan paling berbahaya justru muncul di dalam tubuh NATO sendiri. Amerika Serikat dan Denmark sama-sama anggota NATO. Turki dan Yunani sama-sama anggota NATO. Perbedaan kepentingan mereka nyata, keras, dan tidak selalu bisa didamaikan oleh jargon solidaritas. Kasus Greenland hanyalah simbol, bukan soal pulau es itu sendiri, melainkan soal ketimpangan kekuasaan dalam aliansi. Ketika satu anggota terlalu besar, aturan yang sama bisa terasa berbeda bagi yang kecil. Pasal 5 menghadapi ujian paling absurd. Bayangkan skenario yang dulu mustahil dipikirkan. Jika satu anggota NATO menyerang anggota NATO lain, apa yang harus dilakukan NATO? Pasal 5 tidak dirancang untuk itu. Ia dibuat untuk dunia yang rapi. Kami versus mereka. Bukan untuk dunia yang kacau. Kami versus kami. Jika pasal 5 dijalankan secara harfiah, NATO dipaksa memilih antara logika hukum dan logika kekuasaan. Dan sejarah menunjukkan, kekuasaan jarang kalah dari hukum. Stabilitas yang dibangun di atas ketimpangan. Selama ini, NATO bertahan bukan karena semua anggotanya setara, melainkan karena ketimpangan itu diterima sebagai harga keamanan. Negara kecil menerima dominasi Amerika demi perlindungan. Amerika menerima beban finansial dan militer demi pengaruh global. Selama pertukaran ini berjalan lancar, NATO tampak solid. Masalah muncul ketika kepentingan mulai bertabrakan. Dunia yang tak lagi patuh pada narasi lama. NATO lahir di dunia bipolar, dewasa di dunia unipolar, dan kini hidup di dunia multipolar yang tidak stabil. Aturan lama mulai retak. Musuh tidak selalu jelas. Ancaman datang dari mana saja, bahkan dari sekutu sendiri. Dalam dunia seperti ini, aliansi berbasis trauma masa lalu menghadapi ujian berat. Apakah ia bisa beradaptasi, atau justru terjebak dalam bayangan sejarahnya sendiri? Penutup. Anak yang tak pernah dewasa. NATO adalah anak sah Perang Dunia II. Ia lahir dari ketakutan, dibesarkan oleh konflik, dan bertahan hidup dengan mengingat luka lama. Tapi dunia berubah, dan trauma yang tidak diselesaikan bisa berubah menjadi sumber konflik baru. Jika NATO gagal menjawab pertanyaan paling mendasar, siapa sebenarnya musuhnya hari ini? Maka ancaman terbesar NATO bukan Rusia, bukan Tiongkok, melainkan dirinya sendiri. Dan disitulah ironi terakhirnya. Aliansi yang dibangun untuk mencegah perang besar, mungkin suatu hari justru diuji oleh kemampuannya menahan diri dari perang yang diciptakannya sendiri. Cerita ini belum selesai. Karena selama ketakutan lebih cepat daripada kepercayaan, sejarah akan terus mengulang pola yang sama. Hanya dengan nama dan aktor yang berbeda.